Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofani Razida dengan NIM 1605220103. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil tugas akhir seminar dengan judul Eksplorasi Motif dan Kanvas Tradisional dengan Desain Busana Berkelanjutan. Berikut bab 1 yaitu latar belakang dengan poin-poin berikut. Yang pertama yaitu fashion merupakan cara untuk mengekspresikan diri dalam penampilan sehari-hari, baik dalam memilih pakaian atau aksesoris. Fashion kini mengalami perkembangan pesat pada generasi muda dengan gaya berpakaian yang simpel, casual, dan praktis. Salah satu bagian dari fashion tersebut dengan ciri khas tradisional yaitu batik, dikenal dengan gaya busananya yang formal. Namun kini batik memiliki dampak besar pada keseharian dengan adanya generasi muda dengan gerakan yang disebut tren berkain. Yang kelima, ada batik karutan memiliki banyak sekali motif yang akan cocok jika digunakan dalam pakaian sehari-hari. Dengan memanfaatkan perkembangan batik yang digunakan untuk generasi muda, salah satunya yaitu untuk menjaga dan mengembangkan batik dengan membuat desain batik kontemporer dalam busana sehari-hari. Berikut gambaran pendukung dari fenomena tren berkain. Dari latar belakang tersebut didapat identifikasi masalah berupa klasifikasi kain batik karutan yang dapat disesuaikan untuk perancangan style busana generasi muda. Yang kedua, penggunaan kain batik karutan dalam style busana belum mengikuti tren generasi muda saat ini. Dengan adanya rumusan masalah dari identifikasi masalah tersebut yaitu berupa bagaimana cara untuk klasifikasi kain batik karutan dalam penggunaan style busana untuk generasi muda. Yang kedua, bagaimana mengadaptasi kain batik karutan ke dalam produk fashion dengan referensi generasi muda. Dengan rumusan masalah tersebut, terdapat pula batasan masalah berupa mencari data literatur terkait yang sesuai dengan batik karutan, rancangan busana, referensi style untuk generasi muda, dan desain yang diminati oleh generasi muda. Yang kedua, mengklasifikasi kain batik karutan terhadap penggunaan style busana sesuai referensi generasi muda. Yang ketiga, membuat eksplorasi desain busana menggunakan kain batik karutan yang sudah diklasifikasi. Ketiga, didapat pula tujuan penelitian yang dapat dari batasan masalah berupa perancangan desain busana batik karutan dengan pendekatan tren modern. Yang kedua, menciptakan produk editorial dengan kontemporer pada perancangan desain busana. Yang terakhir, ada manfaat penelitian, yaitu yang pertama memperdaya pengrajin lokal dalam pembuatan batik karutan pada produk fashion. Yang kedua, membuka peluang kolaborasi antara desainer dan pengrajin lokal untuk memperluas target pasar batik karutan. Yang ketiga, generasi muda dapat memperkenalkan penggunaan kain batik karutan yang tepat dapat mempengaruhi style busana modern agar terlihat lebih menarik. Yang keempat, batik karutan bisa dinilai lebih luas sehingga masyarakat tahu jika penggunaan batik tersebut dapat digunakan pada busana sehari-hari, tidak hanya pada acara-acara formal. Berikut terdapat 4 metode penelitian. Yang pertama, studi pustaka dengan adanya buku, jurnal, dan artikel. Yang kedua, observasi secara online dan offline. Yang ketiga, wawancara bersama owner toko batik karutan dan juga pengrajin batik karutan. Yang keempat, ada eksplorasi. Kerangka penelitian yang saya dapat yaitu berupa fenomena dengan adanya tren berkain yang digerakkan oleh generasi muda cukup mempengaruhi perkembangan penggunaan kain batik pada keseharian. Dengan urgensi masalah yang merujuk pada tujuan. Yang pertama, memahami potensi tren berkain pada generasi muda dapat menjadi acuan pada sehari-hari. Yang kedua, potensi batik menyesuaikan referensi busana generasi muda. Yang ketiga, pengembangan batik karutan dengan mengikuti tren zaman modern. Yang keempat, menganalisis potensi batik karutan pada produk fashion dengan desain kontemporer sesuai referensi generasi muda. Yang kelima, rancang batik karutan dengan pendekatan desain produk fashion modern. Dengan konsep perancangan, koleksi produk fashion modern yang memperkenalkan batik karutan dengan desain kontemporer, namun tidak menghilangkan budaya Garut itu sendiri. Dengan kesimpulan, adanya potensi memperkenalkan batik karutan secara lebih luas dengan adanya kolaborasi antara brand dan desainer. Yang kedua, adanya pendekatan menyesuaikan target pasar konsumen pada fashion modern menggunakan batik karutan. Berikut sistematika penelitian dengan bab 1 pendahuluan dari latar belakang sampai dengan kerangka penelitian.
Bab 2, landasan teori dari perancangan desain sampai dengan penelitian terdahulu. Bab 3, metode penelitian dengan hasil wawancara, hasil observasi, dan hasil eksplorasi dan analisis perancangan. Pada bab 2, adanya landasan teori perancangan desain berupa unsur rupa, prinsip desain busana, batik, batik karutan, serta referensi generasi muda, warna, dan motif. Berikut yaitu hasil penelitian terdahulu yang saya dapat mengenai batik karutan. Yang pertama, pengembangan motif batik karutan terinspirasi dari kuliner khas Garut yang diaplikasikan pada busana dengan pola zero waste oleh Ulkia pada tahun 2022. Yang kedua, ada perancangan motif yang terinspirasi dari batik karutan dengan lereng adu manis untuk diaplikasikan pada busana prewedding oleh LK pada tahun 2023. Yang ketiga, perancangan motif dengan inspirasi batik karutan cepat mampu dengan teknik digital printing untuk diaplikasikan pada busana prewedding wanita oleh Jauza Azhar Arfiana pada tahun 2023. Pada bab 3, berikut terdapat hasil wawancara, hasil observasi, dan hasil eksplorasi. Berikut hasil wawancara yang saya dapat. Ada 2 brand, yaitu Vera Sutra Alam dengan poin memberdayakan masyarakat lokal dengan bekerjasama dalam pembuatan kain batik karutan, ragam variasi motif batik, yaitu diantaranya margi, bing, lereng, cepat mampu, dan lain-lain. Warna pada batik karutan yang sering digunakan yaitu kopeng, tutung, dan coklat. Target konsumen rata-rata berusia 25 tahun ke atas, dengan jenis kain batik yang dijual berupa kain batik tulis, batik cap, dan batik printing. Pada brand batik karutan RM, yaitu ada ragam variasi motif batik berupa merak iping, bulu hayam, bilik, cepat mampu, segi ponteng, dan lereng. Yang kedua, ada warna pada batik karutan yang sering digunakan yaitu biru, warna-warna yang mendekati coklat seperti soga dan merah bata, juga gading. Yang ketiga, ada pembuatan batik memakan waktu sekitar 1-1,5 bulan. Dan jenis kain batik yang dijual berupa kain batik tulis, batik cap, dan sutra batik tulis, tetapi mereka tidak menjual batik printing. Berikut hasil observasi ada 2, yang pertama adalah tidak langsung, yang pertama saya lakukan secara langsung secara matematik, yaitu ada matematik dengan desain busana yang mengikuti perkembangan busana yang simpel dan modern. Yang ketiga, dominan menggunakan simpel dan kasual. Yang ketiga, dominan menggunakan langsung. Dan keempat, harganya batik karutan ideal. Yang pertama, itu dengan kain batik tulisan dan cap atau dengan batik karutan FN, busananya formal dan kasual, dan dengan harga middle to dominan kain batik tulis dan cap. Observasi ada 2 desain busana tidak langsung. Yang pertama formal yang kasual, batik. Yang ketiga dengan harga middle busana mengikuti perkembangan dan muda. Hasil eksplorasi yang saya lakukan yaitu dengan memilih kain batik karutan untuk desain busana dengan acuan motif, warna, gaya busana yang sesuai dengan referensi generasi muda. Yang kedua, pembuatan desain busana yang sesuai dengan referensi generasi muda, yaitu simple, kasual, dan dapat digunakan pada berbagai acara. Yang ketiga, penyesuaian penambahan material kain selain batik pada desain busana dan penambahan hiasan material kain seperti embellishment. Berikut gambar yang saya peroleh dengan mengklasifikasi kain batik berupa cepat manggu, bulu hayam, lereng, merak niping, kipas, dan bidik semar. Berikut analisa perancangan, yaitu yang pertama, perancangan busana ready-to-wear dengan menggabungkan desain busana kontemporer dan referensi minat generasi muda pada busana batik, menggunakan kain batik yang sudah diklasifikasi, material kain selain batik, dan hiasan berupa embellishment sehingga menambah nilai estetika pada busana. Yang kedua, perancangan busana tersebut perlu memperhatikan berbagai referensi motif, warna, dan gaya busana yang sesuai dengan minat generasi muda. Dengan kesimpulan, dalam membuat desain busana perlu memperhatikan motif dan warna pada kain batik karutan yang sesuai dengan minat generasi muda, menyesuaikan kebutuhan kain batik pada desain busana, dan mengoptimalkan nilai tradisional pada keseluruhan desain. Berikut hasil daftar pustaka yang saya dapat dari hasil penelitian yang saya paparkan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila saya ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.